Hai, perkenalkan, aku Dea Natasha dengan NIM 119401038. Di kesempatan ini, aku akan menyampaikan materi penyuluhan sosial tentang penguatan kapasitas dan pengembangan potensi diri. Perlu kita ketahui bahwa penguatan kapasitas di sini adalah penguatan kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu dalam masyarakat, kelembagaan, maupun sistem jaring antar individu dan kelompok atau organisasi sosial seperti pihak lain di luar sistem masyarakatnya sampai di aras global. Penguatan kapasitas merupakan suatu proses peningkatan atau perubahan perilaku individu, organisasi, dan sistem masyarakat dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan secara efektif dan efisien. Nah, dalam pengertian tersebut terkandung pemahaman bahwa yang dimaksud dengan kapasitas adalah kemampuan individu, kelompok, organisasi, dan kelembagaan yang lain untuk menunjukkan dan memerankan fungsinya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Kemudian, kapasitas bukanlah sesuatu yang pasif, melainkan proses yang berkelanjutan. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia merupakan pusat pengembangan kapasitas itu sendiri. Yang dimaksud dengan kelembagaan tidak terbatas dalam arti sempit atau kelompok perkumpulan atau organisasi, tetapi juga dalam arti luas menyangkut perilaku, nilai-nilai, dan lain-lain. Penguatan kapasitas untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat tersebut mencakup penguatan kapasitas setiap individu atau warga masyarakat, kemudian kapasitas kelembagaan atau organisasi dan nilai perilaku, dan juga kapasitas jejaring atau networking dengan lembaga lain dan interaksi dengan sistem yang lebih luas. Kemudian sejalan dengan pemahaman tentang pentingnya pemberdayaan masyarakat, strategi pembangunan yang lebih memberikan perhatian lebih banyak atau dengan mempersiapkan lapisan masyarakat yang tertinggal dan hidup di luar atau pinggiran kehidupan modern. Strategi ini perlu lebih dikembangkan yang intinya adalah bagaimana rakyat lapisan bawah harus dibantu agar lebih berdaya, sehingga tidak hanya dapat meningkatkan kapasitas produksi dan kemampuan masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki, tetapi juga sekaligus meningkatkan kemampuan ekonomi nasional. Kekuatan atau daya yang dimiliki setiap individu dan masyarakat bukan dalam arti pasif tetapi bersifat aktif, yaitu terus-menerus dikembangkan atau dikuatkan untuk memproduksi atau menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat. Penguatan masyarakat di sini memiliki makna ganda yang bersifat timbal balik. Di satu pihak, penguatan diarahkan untuk lebih memampukan individu agar lebih mampu berperan di dalam kelompok dan masyarakat global. Di tengah-tengah ancaman yang dihadapi baik di kehidupan pribadi, kelompok, dan masyarakat. Nah, jadi penguatan kapasitas di sini bisa melibatkan individu, kelompok, organisasi, lembaga, masyarakat, dan lain-lain. Kemudian dalam konteks yang sama, pada faktanya setiap manusia memiliki kemampuan dan potensi dalam dirinya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Quran Surah At-Tin ayat 4 yang berbunyi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Namun, pengembangan potensi diri belum tentu secara optimal tampak. Setiap individu perlu berusaha untuk membangun potensi diri secara bertahap sesuai dengan karakter agar tujuan hidup dapat tercapai. Potensi yang dimiliki individu memang berbeda-beda, meskipun untuk beberapa aspek ada juga yang memiliki kesamaan. Semua potensi tersebut tidak akan bisa muncul dengan sempurna jika tidak dikembangkan dengan baik dan cara-cara yang benar. Nah, dalam mengembangkan potensi diri, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, kenali diri sendiri secara mendalam. Banyak orang yang tidak bisa mengenali potensi dirinya karena terlalu sibuk memperhatikan kelebihan orang lain, sehingga seseorang tersebut disilaukan oleh kehebatan atau kemampuan orang lain yang sudah mengeluarkan potensi dirinya. Padahal, dengan mengenal dirinya sendiri lebih dalam, akan lebih mudah mengetahui potensi mana yang bisa dikembangkan dan bermanfaat. Yang kedua, buatlah sebuah tujuan hidup. Hidup tak akan pernah bermakna jika tidak punya tujuan atau sasaran. Karena dengan memiliki tujuan, maka hidup seseorang akan lebih terarah dan lebih jelas. Yang ketiga,
kuatkan niat. Tujuan tanpa niat sama saja dengan mimpi di siang bolong. Niat akan membantu seseorang dalam mengembangkan potensi diri yang sudah dikenal dan digali dengan benar. Yang keempat, terima setiap kritikan. Orang yang berniat dalam pengembangan potensi diri adalah orang yang siap menerima kritikan. Sepedas apapun kritikan itu, harus belajar untuk menerimanya. Manfaatkan kritikan yang datang sebagai alat untuk mengevaluasi diri. Yang kelima, buang pikiran negatif. Jagalah diri agar jauh dari pikiran negatif, karena pikiran negatif hanya akan menjadi penghambat dalam mengembangkan potensi diri seseorang. Yang keenam, berkomitmen dalam tujuan. Ketika niat sudah kuat, maka yang harus dimiliki selanjutnya adalah komitmen yang besar dan stabil terhadap niat dan tujuan hidup. Karena komitmen akan menjaga seseorang untuk terus berusaha menggapai semua yang sudah direncanakan. Yang ketujuh, dapatkan teman-teman yang positif. Lingkungan juga akan berpengaruh dalam mengembangkan potensi diri. Karena itu, jangan salah memilih teman. Lingkungan pertemanan yang baik adalah mereka yang mampu mendukung semua potensi yang dimiliki untuk berkembang. Kedelapan, banyak mencoba hal baru. Fokus dalam kemampuan atau keahlian utama memang sebuah keharusan, tapi bukan berarti seseorang harus dilarang untuk mencoba hal-hal baru. Seseorang bisa melakukan hal-hal baru yang bisa membantu menemukan potensi dirinya. Yang kesembilan, optimis. Dalam setiap upaya yang dilakukan, pasti akan menemui hambatan. Sulit rasanya untuk mendapat jalan yang selalu lurus. Sulit rasanya untuk menemukan jalan yang selalu lurus dalam hidup. Karena itu dibutuhkan rasa optimis meski hambatan yang harus dilalui terasa sangat berat. So, sekian yang bisa aku sampaikan. Sampai jumpa.